Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Salsabila, lalu ada Farika Adhani dan Safna. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai pemilihan bacaan sastra anak. Tahap perkembangan anak. Masa kanak-kanak sering disebut juga dengan masa estetika, masa indera, dan masa menentang orang tua. Disebut estetika karena pada masa ini merupakan saat terjadinya perasaan keindahan. Disebut juga masa indera karena pada masa ini indera anak-anak berkembang dengan pesat. Karena pesatnya perkembangan tersebut, anak-anak senang mengadakan eksplorasi yang kemudian disebut dengan masa menentang. Adapun ciri-ciri pada masa anak-anak awal ialah sebagai berikut. Yang pertama, usia yang mengandung masalah atau usia sulit. Yang kedua, usia mainan. Yang ketiga, usia prasekolah. Yang keempat, usia belajar kelompok. Yang kelima, usia menjelajah dan banyak bertanya. Dan yang keenam, usia meniru dan kreatif. Adapun tugas-tugas perkembangan pada fase tersebut meliputi yang pertama, belajar berbicara. Misalnya dengan belajar menyebutkan kata ayah, ibu, maupun benda-benda sederhana di sekitarnya. Lalu yang kedua, belajar membedakan jenis kelamin. Yang ketiga, belajar mengadakan hubungan emosional selain dengan orang-orang terdekatnya. Yang keempat, belajar membedakan antara hal-hal yang baik dan buruk, serta mengembangkan kata hati mereka. Dan yang kelima, membentuk konsep-konsep pengertian sederhana tentang kenyataan sosial dan alam. Selanjutnya ialah pemilihan bacaan sastra anak. Menurut Link, poin penting tentang pemilihan bacaan yaitu kualitas dan isi literatur itu sendiri. Sementara pemilihan bacaan anak itu meliputi 3 hal. Yang pertama, kita harus mengenali anak atau know the child. Lalu kita mengetahui buku apa yang mesti dibacakan untuk mereka atau know the books. Dan yang ketiga adalah consider the mode of delivery, yakni pertimbangan cara penyampaian. Karena beda anak itu, beda tahapan usia pada anak, pasti beda juga dalam cara penyampaiannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Safna. Kepada Safna dipersilahkan. Tahapan perkembangan membaca. S. Basyedin dalam Sudarsana tahun 2010 mengemukakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memahami suatu bahan bacaan antara lain. Yang pertama, terdapat sejumlah kata yang sama, mungkin arti atau maknanya berbeda apabila dikaitkan dengan konteks kalimat yang berlainan. Yang kedua, kalimat menunjukkan suatu pengertian tertentu apabila disertakan faktor intonasi dalam membacanya yang akan menunjukkan makna yang berlainan. Nah, yang ketiga, jika disertakan tanda-tanda bacaan akan mempertegaskan secara khusus pesan penulis yang harus dihayati oleh pembaca dalam mengartikan kalimat tersebut. Lalu yang keempat itu gabungan sejumlah kalimat dalam suatu paragraf atau alinea menunjukkan suatu pengertian yang lebih luas dan terintegrasi. Nah, yang kelima, pendekatan gaya penulisan apakah induktif atau deduktif perlu dipahami dalam menentukan makna sajian. Nah, yang keenam, kemampuan pembaca dalam menentukan kata kunci dalam suatu kalimat atau kalimat kunci dalam suatu alinea akan mempermudah pemahaman pembaca terhadap suatu bacaan. Nah, yang ketujuh, tajuk yang disajikan apakah merupakan judul bab atau subbab merupakan rambu-rambu awal yang harus digarisbawahi dalam menemukan makna suatu bacaan. Makna dapat disimpulkan bahwa secara umum bacaan harus memenuhi beberapa hal-hal. Dengan memenuhinya, suatu bacaan akan dapat memenuhi suatu kelayakan bacaan yang dapat dibaca. Di samping dapat menjaga kualitas bacaan yang akan dibuat atau diedarkan agar tetap berkualitas. Kesesuaian usia dikemukakan oleh Chi Ehlir dalam Sudarsana tahun 2010 menunjukkan 5 fase, yaitu yang pertama usia fantasi anak di umur 2-4 tahun. Yang kedua itu usia dongeng
sekitar umur 4 sampai 8 tahun. Nah, yang ketiga itu ada usia pertualangan di umur 8 sampai 12 tahun. Nah, yang keempat itu usia kepahlawanan di umur 12 sampai 15 tahun, dan yang terakhir itu di usia liris dan romantis di umur 15 sampai 20 tahun. Fase-fase usia tersebut menandakan tema atau judul yang sesuai untuk dijadikan bahan anak. Tema tersebut sangat tergantung pada perkembangan anak dan tingkat pendidikan yang telah ditempuh. Maka, dari perkembangan dan pendidikan anak dapat ditentukan judul atau bahan bacaan yang sesuai dan layak untuk dibaca. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farika. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis buku bacaan anak berdasarkan umur. Menurut Ulan Cahyatri tahun 2016 menjelaskan tentang jenis buku bacaan anak berdasarkan umur adalah sebagai berikut. Yang pertama, buku Babies, usia anak 0 sampai 18 bulan. Jenis buku yang sesuai pada bayi dengan usia ini adalah tipe buku dengan fisik yang lebih kuat dari sisi kertasnya. Yang dimaksud kuat adalah buku-buku dengan kualitas kertas lebih tebal dan tidak mudah robek. Mengingat anak dengan usia tersebut belum mengerti dan mengenal buku, maka biasanya ia hanya menyentuhnya saja. Karena itu, jika kualitas kertasnya buruk, maka buku akan cepat robek. Nah, contohnya kita bisa lihat bersama-sama. Lalu yang kedua ada jenis buku toddlers, yaitu untuk anak usia 3 tahun. Untuk usia toddlers atau batita yang bisa kita sebut juga dengan bayi 3 tahun, sebenarnya masih bisa menggunakan jenis buku untuk bayi usia 0 sampai 18 bulan, seperti yang dipaparkan sebelumnya. Kemudian ditambahkan dengan pengenalan buku aktivitas. Nah, buku aktivitas dapat berisi aktivitas saja atau menggabungkan dengan cerita dengan berbagai aktivitas. Untuk anak usia ini lebih baik diperkenalkan jenis buku tanpa campuran cerita terlebih dahulu. Misalnya aktivitas menempelkan gambar dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat bersama contoh buku dari toddlers. Lalu yang ketiga ada jenis buku preschooler untuk anak usia 3 sampai 5 tahun. Anak usia preschooler atau balita yang usia anak sebelum memasuki masa sekolah. Di usia ini kita bisa memberikan anak buku cerita bergambar jenis pictorial book, yaitu buku cerita dengan muatan tulisan cerita sangat sedikit dan gambar hampir mendominasi keseluruhan lembar buku. Nah, contohnya kita bisa lihat bersama-sama.
yang keempat ada jenis buku early elementary untuk anak usia 6-8 tahun. Anak usia early elementary atau usia awal sekolah sebaiknya disuguhi dengan bacaan yang sifatnya dasar, seperti pengenalan huruf, kalimat, dan cara membaca yang tepat, karena tahapan ini masih baru mengenal bacaan. Jadi kita bisa lihat secara bersama-sama contoh bukunya ya. Lalu yang kelima ada jenis buku Teenagers untuk anak usia 8-12 tahun. Anak usia ini bisa kita sebut dengan remaja awal, sudah bisa kita suguhi buku jenis novel, cerpen, atau kumpulan cerpen yang biasanya minim dari gambar. Namun kita juga harus memperhatikan materi muatan cerita fiksi tersebut yang harus mengandung pembelajaran dan tidak memberikan dampak buruk bagi anak. Seperti layaknya karya fiksi umumnya, maka novel atau cerpen khusus anak pun memiliki unsur-unsur fiksi seperti ide, tema, penokohan, karakter, setting, dan alur. Hanya saja biasanya unsur-unsur tersebut lebih sederhana. Lalu juga ada contoh-contohnya seperti buku cerita legenda atau cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang, Timun Mas, dan Batu Menangis. Baik, selanjutnya ada jenis buku yang terakhir yaitu teenagers untuk usia 12-18 tahun. Saat usia teenagers atau remaja, anak mulai mengenal buku dengan berbagai jenis subjek. Karena itu, pemilihan buku biasanya disesuaikan dengan keinginan dan kesukaannya. Ini adalah masa peralihan di mana anak tersebut akan memilih koleksi buku anak atau mulai memasuki koleksi umum. Nah, kita bisa lihat secara bersama contoh buku untuk teenagers yaitu novel Laskar Pelangi, Sang Pemimpin, dan Surat Kecil untuk Tuhan. Sebelum mengakhiri presentasi ini, saya akan membacakan kesimpulannya. Dalam memilih buku untuk anak perlu diperhatikan 3 hal, yaitu kenali anak, ketahui buku, dan pertimbangkan cara penyampaian. Di samping itu harus mempertimbangkan tahapan-tahapan perkembangan membaca anak. Karena dengan hal itu kita dapat mengidentifikasi tema atau isi bacaan yang cocok dengan usia dan pendidikannya. Jenis bacaan dibedakan berdasarkan umur yaitu babies usia 0-18 bulan, toddlers usia anak 3 tahun, preschooler usia anak 3-5 tahun, early elementary usia anak 6-8 tahun, teenagers usia 8-12 tahun, dan yang terakhir ada teenagers usia anak 12-18 tahun. Tentunya jenis bacaan dari setiap jenjang umur berbeda disesuaikan dengan porsi masing-masing. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.